Halo teman-teman Nah, sekalian. ninjanya perlu berapa kok maju, Mary? Wah, kena Kak agak di mute dulu bentar-bentar. Nanti kita diskusi. Sebelumnya, Berapa kalau besar? Bentar. Kalau kecil, Kak Sia. Halo Kak. Ya, oke. Terima kasih Kak Sia. Teman-teman sekalian, apa kabar nih? Selamat malam. Mohon maaf nih udah nunggu lama. Kira-kira boleh dong di komen di chatnya apakah suara saya terdengar? Halo, halo teman-teman. Terdengar, Kak. Dengar alhamdulillah. Baik-baik. Oke deh, alhamdulillah ya. Terima kasih, terima kasih. Nah, sebelum kita menunggu pemateri untuk bergabung di Zoom, boleh nih kira-kira dari teman-teman Jovisa dari mana nih asal kotanya? Boleh di chat di komentar. Ya, coba saya sebutin dari mana aja. Silakan. Bandung, Cirebon, Sukabumi, Jakarta Timur, Bogor, Jakarta, Purwokerto, Jawa Barat, Lampung, Solo, Garut, Purbalingga, Kalimantan Selatan, Garut, Jakarta, Jogja, Bekasi, Palembang, Sumedang, Kediri. Yang dari timur kira-kira ada nggak? Banten, iya, Purwokerto. Jepang, Jepang serius karena dia nih dari Jepang, lu, Masya Allah, Depok, Tasik, Makassar. Jadi bukannya di dalam negeri nih, luar negeri Malaysia, Masya Allah, Bali. Jadi ada tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Jepang ya, Masya Allah. Luar biasa, link Zoom Jovisa Talk sampai ke luar negeri. Insya Allah, Jovisa Talk dan Jovisa bisa terkenal dan menyebarkan dakwah di seluruh penjuru dunia. Amin ya rabbal alamin. Ya, ya, sebelum sambil kita menunggu pematerinya, aku ingetin nih teman-teman yang baru bergabung di baru pertama kali nih ikut Jovisa Talk, jangan lupa di follow akun Jovisa ID karena di situ bakal ada informasi yang sangat banyak bermanfaat dan juga informasi updatean tentang Jovisa Talk kita. Dan jangan lupa juga follow akun Instagramnya pemateri kita @alfatyu. U-nya 2 tapi pemateri nggak mau diduain. Dan boleh nih teman-teman sekalian follow akun saya @irawan gusti hebat. Nah gitu ya. Oh sudah, makasih yang sudah mau follow akun Jovisa ID. Terima kasih. Nah, sebelum kita mulai, mungkin boleh nih diajak teman-temannya yang mungkin belum ada di grup Sobat Jovisa, boleh di-share linknya karena apa? Insya Allah menjadi pahala jariah buat teman-teman yang menyebar link diskusi yang baik ini gitu tentunya dan diberkahi Allah SWT. Kalfatiu kakak kelasku selama di pesantren, Masya Allah. Wah, mungkin boleh nanti di belakang layar ngobrol-ngobrol nih. Luar biasa. Atau siapkan pertanyaan sekaligus silaturahmi. Itu boleh, boleh. Ya, kira-kira Kak Naufal sudah masuk belum ya? Assalamualaikum Kak Naufal. Waalaikumsalam, Kak Fendi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Makasih Kak sudah bergabung. Mungkin sebelumnya saya buka dulu ya Kak. Terus Boleh, gini, boleh. boleh ya, teman-teman sekalian. Jadi itu ada suatu trik, bukan trik sih, lebih kayak biar lebih seru aja. Ntar hari ini, malam ini, aku bakal ngasih pantun. Nah, nanti teman-teman boleh kolom di chat aja atau mungkin dibuka apa mic-nya. Jadi nanti saya pantun bilang cakep artinya gitu ya. Oke ya. Jadi saya mulai pantunnya nih. Air beriak tanda tak dalam. Cakep. 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 Air tenang. Oke. Air tenang tidak menghanyutkan. Artinya, Artinya izinkan saya mengucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Tak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin karena pada saat ini detik ini kita masih bisa diberi kesempatan dalam satu forum yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Semoga sebab kita berkumpul di sini menjadi penolong kita di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga selawat dan salam kita haturkan kepada idola kita Nabi Muhammad SAW dengan memperbanyak selawat dan sunahnya. Insya Allah kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pematerinya nanti, mari kita buka acara pada malam ini dengan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dilanjutkan dengan pembacaan tilawah Al-Quran yang dibacakan oleh Kak Putri. Assalamualaikum Kak Putri. Assalamualaikum Kak Putri. Gimana? Adakah Kak Putrinya? Mungkin lagi sinyal ya. Assalamualaikum Kak Putri. Apakah sudah bergabung? Kak Putri coba di log out dulu atau di unmute biar suaranya keluar. Assalamualaikum Kak Putri. Apakah bisa? Sudah bisa? Halo, Kak Putri. Mohon maaf teman-teman, mungkin jaringannya Kak Putri lagi bermasalah. Mungkin dari teman-teman Jovisa boleh dibantu Kak Putrinya. Oh, suaranya. Jadi bisa jadi biasanya gitu, bisa junior itu belum diupdate. Ya, jadi sambil menunggu ya kita harus bersabar ya karena kata Allah orang yang sabar biasanya pasti dapat pahala gitu. Karena Allah bersama orang yang sabar, jadi kita harus sabar gitu teman-teman. Assalamualaikum Kak Putri. Gimana? Sudah? Aduh, suaranya kok nggak bisa ini. Mungkin dari teman-teman tim Jovisa boleh dibantu Kak Putrinya, kira-kira. Dibantu tuh Kak Putri, paling kiri ada tuh. Coba di apa? Mic-nya di pencet. Iya. Gimana Kak Putri? Ini teman-teman Jovisa. Halo, gimana teman-teman? Aku udah nggak download Zoom Plus.
mungkin sambil kita menunggu Kak Putri atau nanti Halo Kak, ya, ya Kak suara Putri. aku udah bisa, udah kedengeran. Ya, dengar Kak dengan jelas. Silakan. Kak Putri ya. Udah kedengeran Kak. Dengar Kak, terdengar dengan jelas Kak. Silakan. Oke, baik. Aku mulai ya. Boleh, silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Teman-teman, aku mau membaca surat Al-Isra ayat 32 dan 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Masa sabila wala taqtulun nafsallati Allahu illa bil haqq wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwalihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Kak Putri yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran, semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan pahala yang sama. Amin ya robbal alamin. Kak Putri manis sekali, wah bisa aja nih yang komentar ya. Sebelum kita mulai, saya mau nanya nih sama teman-teman sekalian, kira-kira tahu nggak topik pada malam ini apa nih? Kira-kira boleh dong? Tahu. Apa tuh? Apaan tuh kalau kata Kak Erin? Itu kan yang biar kamu nggak bucin judulnya. Biar kamu, apa itu Kak? Boleh diulangin? Biar kamu nggak bucin. Masya Allah, ya benar sekali. Jadi topik malam ini kita membahas tentang biar kamu nggak bucin. Nah, ya mungkin teman-teman pasti mengalami apa itu bucin. Dan jujur saya juga pernah mengalami sih. Jadi ya memang pasti pemuda kita, apalagi khususnya yang belum menikah nih, pasti merasakan bucin atau terjebak di perasaan yang salah. Nah, di sini insya Allah pada malam ini kita akan bahas kupas habis malam ini, insya Allah seru deh. Nah, materinya pun insya Allah nggak kalah seru, ganteng, keren deh. Tentunya lebih keren daripada saya. Intinya pemateri ini kerennya habis, saya kalah. Tapi nanti saya bakal banyak menuntut ilmu sama beliau. Cuman kita sama-sama menuntut ilmu. Singkat untuk pemateri pada malam ini, yaitu Kak Noval Fatio. Beliau adalah konten kreator dan juga salah satu dari Muslim Youth Influencer itu. Nah, sebelum kita mulai, ini aku ada pantun lagi nih. Ntar biasa ya clue-nya. Nanti kalau saya nyebutkan salah satu pantun bilang cakep, salah satu pantun lagi bilang artinya. Oke, siapa teman-teman? Malam-malam nyemil makaroni. Cakep. Makaroninya banyak micin. Artinya. Ayo kita ikuti Jovisa Talk malam ini biar kita semua nggak bucin. Oke, mungkin langsung Masya aja Allah.
Masya Allah ya. Mungkin kita langsung aja ke ada Kak Noval Fatiu. Assalamualaikum Kak Noval. Waalaikumsalam, Kak Fendi. Panggilnya Kak Fendi, Kak Irawan, atau Kak Gusti? Mana aja Kak, biasa saya dipanggil Gusti sih. Cuman kalau kakaknya nyaman manggil Fendi, Irawan silahkan sih Kak. Kak Gusti ya. Ya, gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah sehat Kak Gusti, sehat-sehat. Kalau boleh Kak tahu Gusti Kak, sehat. bukan apa nih? Untuk akhir bulan, akhir tahun ini nih, kesibukannya apa nih? Kira-kira Kak boleh tahu. Ya, soalnya Kak Gusti mungkin minta doanya juga sama teman-teman. Insya Allah di akhir bulan ini mau launching kelas online ya, eh, buku sama kelas online. Terus kita juga ada kerjasama sama salah satu brand hijab untuk buat film-film pendek nih. Jadi minta doanya banget dari teman-teman sama Kak Gusti. Kak Gusti orang soleh kan ya. Jadi, ya semoga apa yang kakak rencanakan menjelang akhir tahun ini bisa terwujud dan menjadi karir untuk kedepannya. Nah, Amin Kak Gusti, amin. untuk membersihkan waktu, mungkin kepada Kak Noval, mungkin Tafadol dipersilakan waktu dan tempatnya. Ya, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil azim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innahum kanu fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatin ukhra, falhamaha fujuraha wa taqwaha. Alhamdulillah, teman-teman di malam hari ini kita santai-santai aja ya. Alhamdulillah tentunya kita bisa berkumpul bersama dalam satu kesempatan yang belum tentu orang lain bisa sempat untuk mengikuti diskusi kita pada malam hari ini. Dan saya pun tidak lupa ya mengucapkan terima kasih kepada Kak Gusti yang sudah memberikan kesempatannya tadi pantun-pantunnya gitu kan, juga kepada teman-teman Jopisah, ada juga ini ya Kak Erina yang kemarin ngehubungin. Terima kasih banget atas kesempatannya pada malam hari ini sehingga kita bisa ya kurang lebihnya sharing-sharing aja ya teman-teman terkait fenomena yang memang ini menjangkiti remaja-remaja kita gitu kan pada hari ini ya. Nah, eh, karena kita pun nggak bisa berbohong ya bahwa yang namanya cinta, yang namanya jatuh hati gitu kan, itu adalah fenomena yang eh, wajar mungkin ya terjadi di generasi anak-anak muda gitu kan. Terlebih kan kalau kita bicara fakta psikologis kan anak muda itu darahnya sedang menggebu-gebu misalnya ya, terus kemudian semangatnya lagi besar-besarnya sehingga apapun yang kemudian terjadi ketika kita masa remaja itu kita bisa jadi orang yang benar-benar hebat tapi juga bisa jadi orang yang benar-benar rusak gitu teman-teman semua. Makanya kalau kita bicara nama pemuda ya teman-teman di dalam Islam itu kan ada istilah syabun ya. Syabun itu bahasa Arab yang artinya itu sering diartikan sebagai pemuda. Cuman sabun juga itu diartikan sebagai api gitu kan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah anak muda itu di masa muda itu berapi-api, bisa berapi-api pada keburukan dan bisa juga berapi-api kepada kebaikan gitu kan. Makanya kenapa ini penting banget teman-teman semua? Karena yang namanya cinta yang hari ini benar-benar mudah untuk menjangkiti generasi muda kita semua. Kalau misalnya kita enggak apa ya ngebiarin ini atau ngeremehin ini menjadi sesuatu yang merusak diri kita, kita bisa jadi benar-benar rusak dan menjadi penyesalan yang luar biasa di masa yang akan datang. Nah, makanya satu hal yang pasti yang harus kita lakukan sekarang adalah ketika kita bicara cinta, kita boleh jatuh cinta. Kita wajar ada perasaan cinta, tapi jangan sampai kita semua menjadi para budak daripada cinta. Jangan sampai kita jadi seorang bucin gitu kan. Tapi jadilah apa? Jadilah seorang majikan cinta yang mengatur cinta itu sendiri gitu teman-teman semua. Gimana caranya? Ternyata caranya ada gitu teman-teman semua. Dan ini Fatih coba rangkum dari berbagai buku-buku yang Fatih baca dari berbagai ahli-ahli juga yang coba Fatih baca dan mungkin inilah kita ngobrol-ngobrolnya ke depan. Nah, yang pertama teman-teman
ternyata kalau kita bicara bucin ya teman-teman semua, yang harus kita garis bawahi pertama adalah ternyata pada hari ini orang itu sendiri sudah salah mengatasnamakan cinta gitu teman-teman semua. Kenapa ada orang yang ngerasa ketika dia bucin dia merasa jadi orang yang hebat gitu kan, dia merasa jadi orang yang eh, aku segalanya untukmu gitu kan. Karena kan definisi bucin itu gini ya, bucin itu adalah satu kondisi di mana kita itu mengabaikan diri kita, menjadi nol diri kita, dan kita serahkan apa yang kita miliki kepada orang yang benar-benar kita pengen sayangi. Dalam hal ini adalah lawan jenis kita gitu kan. Itu kan definisi daripada bucin yang kita pahami secara umum ya teman-teman semua. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ternyata terjadinya itu adalah yang paling fatal, dan kita bicara hal yang paling mendasar, ternyata banyak orang yang salah kaprah soal cinta itu sendiri. Nah, sebetulnya gimana cinta itu? Nih teman-teman, ini kejadian-kejadian atas nama cinta ya. Nih, ada seorang murid SD lah teman-teman, murid SD mau bunuh diri sudah naik ke ke tower listrik ya itu ya, tower listrik. Alasannya apa? Karena cintanya ditolak ternyata teman-teman semua. Dan kenapa dia melakukan hal-hal yang mungkin heroik gitu kan bagi dia sendiri, itu bagi dia adalah cinta gitu teman-teman semua. Jadi atas nama cinta. Dan gak hanya itu teman-teman, bahkan ada yang lebih mengerikan juga ya. Ini ada satu kasus lagi. Ini kasus lengkapnya ya. Jadi intinya adalah di dalam kasus ini ada seseorang yang dia kemudian ditolak cintanya, eh, sampai-sampai kemudian dia akhirnya memilih untuk bunuh diri gitu teman-teman semua. Ini di sini bisa ada dibaca ya si suratnya itu. Pokoknya dia benar-benar mencintai, dan bagi dia ketika dia bunuh diri teman-teman semua itu adalah pengorbanan atas nama cinta gitu teman-teman semua. Nah, bahkan ini ada satu kejadian juga ya, pemuda di Majene, salah satu tempat di Indonesia, itu bunuh diri karena cinta. Makanya di sini ditulisnya itu, apakah ada saksi hukum untuk kekasih yang ditinggal gitu teman-teman semua. Karena dia itu meninggal dunia merasa benar karena ini adalah pengorbanan cinta gitu. Jadi banyak sekali pada hari ini teman-teman semua, remaja-remaja kita, SMP, SMA, atau bahkan kuliah misalnya, atau kita udah lulus, kita kemudian merasa menderita, tapi kita merasa dalam penderitaan itu ya beginilah cinta gitu kan. Padahal teman-teman semua, cinta esensinya atau poin intinya bukan seperti itu teman-teman. Seperti apa? Nanti kita coba jelaskan. Cuman kita masih di materi ini teman-teman semua. Kenapa? Karena ternyata pas kita lihat kejadian-kejadian seperti ini ya, terus kemudian kita lihat realita hari ini, misalnya banyak teman-teman kita yang dia benar-benar bucin gitu kan, menyerahkan seluruh waktunya, dia nggak peduli dengan dirinya sendiri, dia hanya kemudian pokoknya segala hal diupayakan lah gitu ya. Nah, ternyata teman-teman semua sadar atau nggak sadar, kenapa hari ini orang-orang seperti itu, kondisi hari ini ya secara menyeluruh ya di dunia ya, kenapa hari itu ternyata kita pun nggak bisa terlepas teman-teman semua bahwa hari ini manusia melihat cinta itu sangat-sangat terpengaruh dengan kisah teman-teman semua. Jadi kalau kita bicara kisah-kisah cinta di dunia ini ya, ternyata ada dua kisah cinta yang kata Ustadz Salim Afilah itu adalah kisah cinta yang memang menjadi inspirasi bagi seluruh kisah-kisah cinta yang lainnya, yang nanti ada di sinetron kita, yang nanti ada di film-film kita gitu kan. Nah, apa kisah itu? Ternyata kisahnya itu ini teman-teman. Yang pertama itu adalah kisah Laila Majnun, dan yang kedua adalah kisahnya Romeo dan Juliet. Mungkin teman-teman pernah dengar juga ya nama itu ya, Laila Majnun dan Romeo yang mencintai Juliet. Nah, teman-teman, yang menarik adalah di antara kedua dua kisah ini, yang kisah ini menjadi kisah referensi gitu kan bagi kisah-kisah cinta yang lain. Yang menarik adalah ternyata kisah-kisah Romeo dan Juliet, terus kemudian ini ya Laila Majnun, itu adalah kisah yang kemudian mereka itu benar-benar bucin gitu teman-teman semua. Saking bucinnya Majnun gitu teman-teman. Majnun ini kan nama aslinya itu ini ya, eh, aduh lupa lagi ya nama asli Majnun. Jadi Majnun itu adalah nama, oh, Kois. Jadi nama aslinya itu Kois teman-teman semua. Cuman ketika itu Kois mencintai Laila, tapi ternyata singkat cerita Kois sudah berusaha sebisa mungkin gitu kan, tapi Laila waktu itu dinikah paksakan dengan orang lain. Nah, karena kejadian itulah teman-teman, akhirnya Kois karena saking mencintai Laila ya, tidak menerima itu, akhirnya dia rela dirinya menjadi orang gila yang benar-benar tertekan gitu kan di dalam hidupnya. Dan kenapa dia kemudian senang dengan kegilaannya itu, dia bilang ya ini atas nama cinta gitu.
Makanya sampai bilang seperti ini nih, si Qais ini ya. Demi Allah, cintaku pada Laila tulus, jiwaku selalu merindu, pikiranku selalu mengenang, lidahku tidak pernah perlu menyebut namanya. Laila laksana minuman yang menyegarkan dan menghilangkan dahaga kalbuku. Cintaku pada Laila adalah cinta suci, tidak tercampur dengan nafsu walaupun sebutir debu. Meskipun orang-orang mencela kami, mengusir dan menyanyiakan diriku. Jadi orang-orang tuh udah coba nyadarin, Kois udah perempuan itu banyak misalnya. Kois jangan terlalu fanatik terhadap satu perempuan, jangan terlalu kalau kita hari ini jangan bucin gitu kan. Enggak, jangan mau ditaklukkan oleh cinta gitu kan. Nah, ada satu quotes ya. Cinta itu harus menaklukkan segalanya. Tapi jangan sampai menaklukkan jiwa kita. Katanya seperti itu. Oke, kita nyambung lagi ya. Nah, ini kisah Kois ya teman-teman semua yang pada akhirnya disebut sebagai orang yang gila gara-gara cinta. Terus ada juga nih kisah Romeo dan Juliet. Teman-teman juga kayaknya pada tahu ya kisah ini, kisah yang melegenda. Di akhir ujung hidupnya kan ini kayak keren ya teman-teman semua. Waktu itu eh, di antara keduanya ya, ada ini ada Romeo itu diceritakan waktu itu melihat sang Juliet, dia sudah terbaring. Ketika dicek, dia ngerasa ini Juliet kayaknya sudah meninggal dunia gitu. Karena dia melihat di mulutnya itu ada racun-racun, sisa-sisa racun. Nah, pada saat itu kemudian Romeo yang laki-laki itu nggak terima dengan kondisi itu. Apa yang akan Romeo? Romeo waktu itu ini adegannya cukup dewasa juga ya teman-teman. Waktu itu dia mencium Juliet dan ketika mencium dia coba menghisap juga sisa-sisa racun yang ada di mulutnya Juliet waktu itu. Nah, ketika dihisap terus kemudian Romeo pada saat itu mati juga, mati. Nah, cuman yang menarik adalah ternyata ketika Romeo mati teman-teman semua, Juliet waktu itu sebenarnya cuma pura-pura mati. Racun-racunnya itu cuma nempel di mulutnya tapi nggak kemudian dia makan gitu teman-teman semua. Tapi ketika waktu itu karena dia lihat Romeo meninggal, akhirnya dia pun melakukan hal yang serupa sehingga apa? Sehingga dia pun pada saat itu menghisap kembali racun yang ada di mulutnya Romeo dan akhirnya kedua-duanya meninggal dunia dan kata endingnya itu mereka hidup bersama di alam yang lain gitu kan. Itu kan seolah-olah indah ya teman-teman dan seolah-olah itu pengorbanannya yang luar biasa atas nama cinta. Nah, padahal teman-teman semua kalau kita coba pelajari adalah ternyata cinta itu nggak seperti itu. Justru teman-teman semua, kalau cinta seperti itu para psikologi, ini ada salah seorang psikologi yang namanya Lawrence Slater, dia bilang itu bukan cinta yang benar-benar cinta, tapi itu ada istilah dalam psikologi namanya gila lova, teman-teman semua. Apa gila lova itu? Gila karena cinta. Kata Lawrence Slater, sulit kata dia tuh sulit untuk membicarakan cinta dan penyakit mental secara terpisah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita menjadi seorang budak cinta itu sulit sekali kalau kita nggak ngomong itu ada kelainan mental. Sorry, bukan kelainan mental, itu ada masalah di mentalnya gitu teman-teman semua. Kenapa? Karena teman-teman semua sebetulnya kita itu nggak akan jadi bucin kalau misalnya jiwa kita itu sebelumnya kokoh gitu teman-teman semua. Kebayang nggak sih? Jadi orang-orang yang bucin itu sebetulnya nggak sekedar gara-gara cintanya aja, tapi yang terjadi adalah jiwa dia itu nggak kokoh, dan ketika jiwa dia nggak kokoh, dia kemudian dihinggapi oleh cinta yang ternyata di sana ada banyak hawa nafsunya gitu teman-teman semua. Nah di sana ada orang-orang yang bucin. Karena jika cinta seperti itu, ini ditulisannya, jika cinta seperti itu, maka seluruh manusia akan rentan bunuh diri di dunia yang keras ini. Padahal hidup mereka itu kacau karena jiwa mereka sudah sedari sebelumnya rapuh karena bergantung pada manusia. Nah, maksudnya apa teman-teman semua? Maksudnya adalah pas kita bicara bucin, kenapa orang bisa pada bucin? Karena jiwa dia sudah gantungkan pada manusia. Supaya kita nggak bucin teman-teman semua, sekalipun misal kita ada perasaan cinta ya, cara yang paling mutakhir supaya kita nggak bucin adalah jangan sampai ketika pun kita mencintai manusia, jangan sampai kemudian senderan hati kita itu pada manusia. Tapi senderkan hati kita itu harus tetap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bahkan kalau teman-teman lihat ya, cinta itu nggak pernah kayak gitu. Cinta itu nggak pernah membuat orang jadi tadi ya jadi kayak bucin, jadi kemudian lupa dengan dirinya sendiri, enggak. Tapi cinta itu nggak seperti itu. Justru cinta itu apa? Cinta itu kalau misalnya di dalam ayat Al-Quran, kenapa Allah menciptakan rasa cinta ya? Kata Allah itu wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum
azwajan litaskunu ilaiha. Dan di antara kemudian tanda-tandaku bahwa kemudian Allah menciptakan kalian semua berpasang-pasangan untuk apa? Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Kata Allah untuk apa? Litaskunu ilaiha, untuk memberikan ketenangan pada kalian, wa ja'ala bainakum, dan menjadikan di antara kalian mawaddah, rasa kasih sayang, rasa cinta, warahmah, dan rasa kasih sayang. Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Dan sesungguhnya ini ada termasuk kemudian tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun yang mau berpikir, mau mentafakkur itu semua. Nah, maksudnya apa teman-teman? Allah nyiptain cinta bukan kita untuk jadi budak cinta, tapi Allah nyiptain kita cinta supaya kita tahu bahwa ada tanda-tanda kebesaran daripada Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada manusia ketika manusia itu merasakan cinta. Maka jangan sampai kemudian kita mengatakan, wah ini saya tuh jadi budak cinta gara-gara saya mencintai dia. Enggak, bukan gara-gara teman-teman mencintai dia, enggak, tapi adalah gara-gara jiwa teman-teman itu rapuh gitu kan teman-teman. Kenapa rapuh? Karena bersandar selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini satu mindset yang penting banget teman-teman semua untuk kita benahi gitu. Jangan sampai gara-gara pada kita cinta misalnya sama si A, artinya ya mau gimana lagi, karena saya udah cinta. Kan banyak sekali ya yang berpikiran seperti itu ya, seolah-olah ketika kita cinta maka kita nggak bisa berbuat apa-apa gitu kan. Padahal teman-teman semua, sekali lagi, manusia itu senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala hal untuk memilih teman-teman semua. Teman-teman bisa milih jadi budak cinta gitu kan, dan teman-teman juga bisa milih untuk jadi seseorang majikan cinta yang bisa mengkontrol cinta, yang bisa mengatur cinta. Caranya bagaimana? Caranya tadi ya, caranya adalah jangan sampai jiwa kita bersender kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini ada salah seorang penulis novel yang jadi ulama ya teman-teman, yang kemudian filmnya juga terkenal ya. Namanya Buya Hamka ya teman-teman. Buya Hamka ini dia ada satu novel judulnya itu Tenggelamnya Kapal Van der Wijk gitu. Nah, teman-teman bisa lihat juga ya bagaimana Buya Hamka menggambarkan cinta dan dalam Islam itu menurut saya keren tuh di bukunya, novelnya Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Di sana ada satu quotes, kata Buya Hamka, cinta itu perasaan yang masih ada pada tiap-tiap diri manusia. Ia laksana setetes embun yang turun dari langit bersih dan suci. Cuman tanahnya lah yang berlainan menerimanya. Ada yang tanahnya tandus, maka kalau tanahnya tandus, tumbuh kedurjanaan, kedustaan, penipu, langkah serong, dan perkara-perkara yang tercela. Tapi juga ada yang kemudian tanahnya itu tanah yang subur. Kalau tanah yang subur, di sana akan tumbuh kesucian hati, keikhlasan, setia budi pekerti yang tinggi, dan lain-lain perkara yang terpuji. Maksudnya adalah teman-teman, kita nggak boleh nyalain cinta. Tapi ketika cinta itu turun, yang berbeda itu apa? Yang berbeda itu adalah tanah. Tanah itu apa? Jiwa kita gitu teman-teman. Ada jiwanya yang kemudian didasari keimanan, maka ketika ada cinta, maka dia dengan cintanya itu teman-teman semua, dia bisa jadi produktif. Dia bisa jadi seseorang yang eh, memberikan maslahat lebih besar lagi di dunia ini gitu kan. Dia akan misalnya ketika dia sudah siap maka dia akan menikah gitu. Tapi ketika dia belum siap, tapi kemudian dia merasakan cinta, maka dia akan mempersiapkan sebaik-baik mungkin gitu kan. Tapi ada juga orang-orang yang jiwanya itu kotor gitu teman-teman semua. Jiwanya itu kalau ini tanahnya itu tandus, sehingga ketika dia menerima cinta, akhirnya dia gabungkan cinta itu dengan hawa nafsu dia. Dia ngajak pacaran misalnya, dia ngajak dua-duaan, dia ngajak jalan-jalan nggak bener gitu kan, dia ngajak berkholwat, dia ngajak berzina dan lain sebagainya. Karena apa? Karena jiwanya teman-teman semua ketika menerima cinta itu sudah jiwa yang jiwa dia kotor, penuh dosa, misalnya nggak mau tobat, nggak mau mengakui kesalahan. Nah, ini satu hal yang kita nauzubillah ya, kita harus mohon pada Allah semoga kita itu jiwa yang subur gitu teman-teman semua. Nah, makanya sejatinya tidak mungkin ada cinta yang benar jika masuk ke dalam jiwa yang lalai. Sebab tujuan utama cinta untuk menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang kemudian mesti kita garis bawahi semuanya teman-teman semua. Jangan sampai pas kita ngomong bucin, kita tuh ngerasa udah gimana lagi, aku udah cinta, aku udah jatuh cinta, aku nggak bisa ngapain-ngapain lagi selain kemudian menyerahkan seluruhnya pada dia. Enggak teman-teman semua, cinta itu enggak kayak gitu. Yang masalah itu bukan cintanya, yang masalahnya itu adalah jiwa teman-teman semua yang rapuh. Kenapa rapuh? Karena tadi ya enggak bersandar pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sedikit gambarannya teman-teman semua. Kenapa hari ini banyak orang-orang yang jadi bucin, dan kenapa dan bagaimana kemudian kita bisa menolak kebucinan itu gitu teman-teman. Jadi poin yang pertama adalah kenapa kita
poin yang pertama adalah kenapa kita jangan jadi bucin, karena bucin itu sendiri bukan hakikat cinta teman-teman semua, bukan inti daripada cinta, bukan esensi cinta, tapi bucin adalah penyimpangan daripada cinta menurut aku ya. Kenapa? Karena tadi cintanya tertanam pada jiwa yang rapuh, sedangkan kita sebagai seorang muslim mesti memiliki jiwa yang kokoh, dan lagi-lagi adalah jiwa itu adalah jiwa yang bersandar pada Allah Subhanahu wa taala, jiwa yang penuh dengan keimanan. Nah, eh, ada satu ini ya, ada satu kisah mungkin ya untuk menutup obrolan kita pada hari ini ya, sebelum nanti mungkin ada sesi tanya jawab. Ini ada satu kisah di Mesir, teman-teman. Ini di Mesir, dan di Mesir ini suatu waktu ada seorang pemuda muazin, teman-teman. Nah, muazin ini dia itu seseorang yang senantiasa azan setiap kemudian ada waktu sholat. Iyalah pasti ya, pas ada waktu sholat dan tapi suatu ketika dia tuh sangat rajin luar biasa. Cuman suatu waktu itu kan kalau adzan tuh belum ada mikrofon kayak sekarang ya. Jadi dia tuh harus naik ke atas. Nah, cuman ketika dia naik ke atas dan azan, waktu itu dia nggak sengaja lihat ke bawah, dan ketika lihat ke bawah karena beliau ada di atap yang tinggi ya, dia tuh melihat sosok seorang perempuan. Perempuan itu perempuan Nasrani, bukan Muslim ya, Nasrani. Nah, pada saat itu teman-teman di sana dia merasakan fell in love gitu ya, dia jatuh cinta pada perempuan itu. Nah, selesai kejadian itu, dia kemudian coba mendatangi perempuan itu, dan ternyata betul bukan seorang Muslim, tapi dia sampaikan, saya mencintai engkau, saya ingin menikahi engkau, saya akan serahkan segala-galanya untuk engkau. Tiba-tiba jadi bucin ya teman-teman semua. Nah, waktu itu kemudian si perempuan tadi bilang, wahai Fulan, kalau engkau ingin menikahi aku, maka engkau harus meninggalkan agama engkau dan berpindah pada agama aku. Nah, pada saat itu si laki-laki yang asalnya kemudian muazin, teman-teman semua, sebuah anugerah daripada Allah ya seorang muazin ya, tapi ketika itu dia memilih perempuan itu, yang akhirnya dia kemudian keluar daripada agama dia. Tapi Masya Allah ya, ini ada satu kisah yang dituturkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Zawji. Nah, dia itu menulis ketika kemudian dia menikah, dan kemudian suatu waktu eh, baru saja menikah ya, hari-hari awal menikah, dia itu kemudian naik ke atas atap untuk membenahi atap yang bolong. Nah, atas izin Allah teman-teman semua, ketika dia naik ke atap yang di atas itu, tiba-tiba dia tergelincir, jatuh dan meninggal seketika. Masya Allah ya teman-teman semua. Maksudnya maksud aku tuh apa? Maksud saya itu apa? Maksudnya adalah saat ini teman-teman, hari ini kan kita Muslim dan kita berusaha menyadarkan hati kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai teman-teman semua kita berujung sama seperti seseorang laki-laki tadi, karena dia merasa imannya kuat gitu kan, karena dia merasa kemudian kokoh keimanannya, dia seorang muazin, tapi suatu waktu dia merelakan dirinya untuk kemudian menjadi bucin gitu kan, dalam tanda kutip bucin gitu kan. Ternyata ketika dalam fase bucin, Allah Subhanahu wa Ta'ala tiba-tiba langsung nyambut teman-teman semua, dan seolah-olah si laki-laki tadi itu ya seolah-olah nggak bisa punya pilihan lagi selain kemudian dia pindah agama gitu, seolah-olah dia benar-benar jadi bucin, padahal teman-teman semua Allah benar-benar nyantumin pada kita semua, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada kita bahwa Allah senantiasa memberikan jalan pada kita, jalan fujur, jalan yang penuh dosa, wa taqwa, dan jalan yang takwa. Jadi selama kita jadi manusia, selama kita bernapas, selama kita hidup, selama kita kemudian masih diberikan jatah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bergerak, maka pada saat itu juga teman-teman semua, sesulit apapun kondisi, seberperang apapun batin kita, Allah itu senantiasa ngasih kita kesempatan untuk milih di antara dua jalan. Jalan fujur, jalan yang penuh dengan dosa dan kehinaan, atau jalan takwa, jalan yang penuh dengan ketakwaan sesuai dengan syarat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitupun ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita rasa cinta, kita bisa milih pakai jalan yang fujur atau kita bisa milih pakai jalan yang takwa. Maksudnya setor ombang-ambing pun perasaan kita, kata Allah enggak. Allah pasti ngasih pilihan. Allah enggak mungkin kemudian gara-gara sekedar kamu cinta akhirnya kamu terlupakan segala-galanya, seolah-olah kamu nggak bisa milih gitu kan, seolah-olah seolah-olah saya nggak berdaya gitu di atas cinta, enggak. Tapi kata Allah, manusia itu senantiasa punya pilihan jalan yang fujur atau jalan yang takwa. Nah, itu mungkin teman-teman sedikit yang bisa disampaikan ya teman-teman semua.
Dan Fatih ini nyampein sebenarnya nyampein hal-hal yang mendasar ya teman-teman semua supaya kita nggak bucin, karena bucin itu kan masalah perasaan ya. Makanya Fatih juga nyampein secara pola pikir ya teman-teman semua. Adapun nanti hal-hal teknis misalnya kayak teman-teman harus menjauh, misalnya jaga jarak atau lain sebagainya, teman-teman itu bisa search dari tempat-tempat yang lain ya. Tapi Fatih itu pengen dulu masang pola pikir yang kayak tadi ya. Kalau misalnya dalam hadis itu kan teman-teman menikah, kalau mampu, ada seorang pemuda gitu kan, kalau mampu menikah fal yatajawaz, maka menikahlah. Tapi kalau nggak mampu maka bersaumlah kan gitu. Istilah hadis kan seperti itu ya. Nah, itu pun kenapa saum? Karena saum itu kan kayak gini teman-teman, membuat kita lapar ya. Dan lapar itu menurunkan hormon-hormon seksual kita, hormon-hormon nafsu kita, sehingga kita lebih mudah lagi mengontrol perasaan kita. Itu dibalik hikmahnya ya. Jadi langkah-langkah teknis itu teman-teman nanti bisa nyari. Cuman pola pikir tadi yang coba Fatih sampaikan, bahwa jangan sampai kita terjebak dengan bucin, itu yang menurut Fatih, yang menurut saya harus kemudian kita coba garis bawahi pertama. Itu mungkin ya sedikit yang bisa disaringkan pada malam hari ini, karena teman-teman juga mungkin pengen bertanya atau udah mau istirahat. Jadi Fatih cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa, komunikasi luar biasa sih penyampaian Kak Fatiu ya. Kayaknya kak pengen dipanggil Kak Fatiu ya, soalnya tadi beberapa penyampaian kayak manggil pengen Fatiu gitu. Ya, jadi ya alhamdulillah. Jadi kira-kira itu sih yang disampaikan ke Kak Fatiu. Mungkin kita langsung ke sesi tanya jawab nih. Kira-kira boleh, ntar aku coba pilih nih. Heeh. Tapi Kak, sambil mungkin kita sebelum kita ke teman-teman, mungkin dari aku paling mau bertanya nih Kak. Kan bisa dibilang ya pasti, bahkan lebih ke pengalaman pribadi sih Kak. Iya Saya ya. pernah mengalami bucin gitu, Ya, apalagi gimana tuh Kang Fendi? saya memang mungkin saya ada sedikit, mungkin nggak tahu ya, antara penyakit hati atau memang sifat ya, lebih kayak sedikit baper nih gitu. Nah, jadi kan mungkin rentan banget tuh untuk bucin gitu kan. Padahal tanda Ya. kutip ini bucinnya kayak ya apa ya, konteksnya cuma HTS doang tapi bucin banget gitu. Jadi maksudnya tuh ada nggak kayak tips untuk kayak cara kita berteman gitu kan? Karena kan biasanya tuh awalnya kan dari pertemanan tuh akrab, ngobrol nyambung seperti itu, tiba-tiba jadi ke perasaan. Jadi pas pula kena salah satunya ada sifat baper, jadi wah, jadi khawatir gitu Kak. Jadi baper jadi bucin gitu, padahal cuma HTS doang kan. Jatuhnya itu gimana Kak kira-kira? Hmm. Masya Allah. Betul ya Kak Gusti. Yang pertama, kita memang harus baca kondisi ya, bahwa yang namanya pergaulan hari ini gitu kan, karena kemudian apa ya, hidup kita kan nggak terpisah juga ya, misalnya dengan lawan jenis misalnya ya Kak Gusti. Pasti lingkaran-lingkaran seperti itu, pola-pola yang seperti itu gitu kan, itu sering terjadi ya di kalangan kita. Nah, gimana cara kita eh, menanggulanginya mungkin ya? Ini mungkin hanya sebatas insight aja gitu ya, Kak Gusti. Yang pertama itu yang harus kita coba garis bawahi adalah eh, sebisa mungkin pas kita kemudian interaksi misalnya dengan lawan jenis, eh, kita ngobrol misalnya ya, sebisa mungkin untuk kemudian menghilangkan perasaan cinta yang kemudian khawatir berlebihan itu jangan sampai komunikasi kita berlanjut gitu karena pribadi, gitu sih yang pertama ya. Karena kan tadi kata Kak Gusti benar banget ya, misalnya kayak gitu tuh pertama cuman ya mungkin satu komunitas gitu kan, tapi ternyata sering interaksi. Nah, di sana kemudian ada perasaan. Nah, jangan sampai kemudian ketika udah ada perasaan itu dilanjut pada obrolan-obrolan yang sifatnya pribadi gitu kan. Nah, di sana kita harus benar-benar jago stop nih gitu, di sana tuh jago-jago stop nih. Karena tadi ya menghindari hal-hal yang nggak diinginkan gitu kan. Apalagi kalau misalnya kita bicara konteksnya perempuan kan, dengan kemudian indera perasaannya yang begitu tinggi gitu kan. Nah, khawatir kan di sana ada perasaan-perasaan, bau perasaan gitu kan, baper dan lain sebagainya gitu kan. Jadi masih ada batasan yang jelas juga gitu di sana. Dan dalam hal ini jangan sampai kemudian ketika pembicaraan masuk ke ranah yang sifatnya
pribadi gitu kan, tapi udah ngomongin hal-hal yang sifatnya ya ini keorganisasian komunitas, hal-hal yang sifatnya umum gitu kan. Dan kurang lebih itu ya yang pertama. Terus yang kedua, benar-benar kita harus hindarin yang namanya kholwat gitu Kang Gusti. Karena jangan sampai ketika atas nama komunitas kita jadi ada misalnya ada kumpul yang memang hanya sebatas berdua misalnya ya, benar-benar nggak ada yang lain lagi. Nah, sebisa mungkin kita eh, hindari hal yang seperti itu, kecuali kalau misalnya kondisinya mendesak misalnya ya, karena segala rupa lah mungkin ada alasan-alasan yang mendesak, tapi sebisa mungkin posisi kholat itu jangan sampai kemudian terjadi nih di antara kita. Khawatirnya tadi ya, khawatirnya gitu terjadi kebaperan gitu. Itu poin yang kedua. Dan poin yang ketiga adalah benar-benar ketika kemudian kita aktif di dunia real pada hari ini, kita itu harus semakin kuat lagi berbekal ilmu-ilmu agama kita gitu ya. Maksudnya ya kajian-kajian seperti ini atau sharing-sharing nasihat-nasihat keagamaan gitu kan. Ini harus semakin kuat lagi nih. Kenapa harus semakin kuat? Karena tadi ya hari ini tuh kita dibombardir dengan banyak referensi di media sosial, di TikTok, Instagram gitu kan. Yang itu kan belum tentu semuanya hal-hal yang baik ya gitu kan. Nah, kalau misalnya kita nggak nge-recharge atau nggak ngisi referensi di dalam otak kita dengan referensi keislaman atau narasi-narasi supaya kita nggak bucin gitu kan. Nah, khawatir nanti kita keomong-ambing juga nih gitu kan. Nah, makanya lebih penting lagi hari ini untuk belajar Islam secara mendalam nih. Minimal basicnya gitu kan. Nah, itu poin yang ketiga. Dan yang terakhir adalah eh, ada satu istilah ya, istilah di Jawa ya. Fatio bukan orang Jawa juga ya, orang Sunda ya, tapi Witing Tresno Jalaran Soko, kayaknya ada yang salah nih. Tapi intinya artinya adalah cinta itu lahir karena terbiasa gitu, terbiasa ketemu, terbiasa interaksi, terbiasa eh, bertatapan. Nah, makanya sebisa mungkin sekalipun dalam satu organisasi dan kita kemudian humble misalnya, jangan sampai kemudian kita benar-benar orang orang yang paling kita ketemu itu orang yang paling kita ketemu itu dia gitu kan. Nah, jangan sampai seperti itulah. Dan yang terakhir adalah, dan yang paling penting, kita harus jaga-jaga nundukin pandangan ya, nundukin pandangan. Benar-benar jangan kita remehin ya, gara-gara misalnya sekedar kita tuh kayak ada, aku ngerasa biasa-biasa aja. Padahal nggak gitu polanya. Polanya adalah ketika kita punya mata, terus kita senantiasa lihat yang nggak bener gitu kan, kecantikan gitu kan, itu kan apa ya? Kalau misalnya terus terus terjadi seperti itu kan nanti syahwat bangkit ya teman-teman semua. Jadi kalau misalnya kita udah terbiasa lihat kecantikan lawan jenis kita misalnya, atau bahkan nonton video-video yang nggak jelas gitu kan. Nah, mungkin satu dua kali kita ngerasa apa sih efeknya gitu kan. Cuman nanti ke depannya adalah efeknya adalah kita kesulitan untuk mengkontrol hati kita, karena pandangan yang liar akan membuat hati liar. Pandangan itu mirip panglima perang. Nah, dan hati itu ibarat prajuritnya gitu. Ketika panglima perang senantiasa nyuruh kita kepada yang A, maka hati kita pun akan terus yang A. Nah, ketika kemudian mata kita liar, maka hati kita pun akan liar. Dan kalau hati kita udah liar, itu kita susah banget untuk enggak kemudian mengkontrol perasaan gitu. Itu mungkin sedikit poin-poinnya ya, Kang. Eh, Ya, Masya Allah. Ya mungkin semoga apa yang saya tanyakan nih mungkin kayaknya kurang lebih relate sih sama teman-teman kita, Kak. Karena saya tadi nanya kayaknya nyambung kayaknya. Kayak relate. Oke. Paling Kak kita langsung ke teman-teman nih. Jadi Kak ada salah satu pertanyaan dari Kak Syifa. Assalamualaikum Kak, saya Syifa izin bertanya. Pada saat ini saya belum menikah. Tidak sedikit yang bilang kalau belum menikah mungkin karena memang belum waktunya, belum ada jodohnya. Tapi waktu itu apakah bisa dijemput? Kalau beberapa orang bilang karena kita belum siap, soalnya jadi mikir, apakah aku tidak sesiap itu dan sewaktu itu untuk menikah dalam waktu berdekatan dengan teman-teman. Padahal udah nyiapin mental, finansial dan sebagainya. Tapi ada rasa untuk nggak bisa berdamai dengan hal itu. Gimana Kak? Dia minta tanggapan kira-kira. Jadi dia mau nikah Kak, cuman dia bingung ya, mau ya. jemput teman-temannya depan nikah berdekatan gitu. Jadi dia mau bareng gitu nikahnya gitu Kak ceritanya. Oh, Silakan jadi Kak. nikahnya mau bareng. Ya mau bareng nampaknya. Jadi kayak terbawa suasana gitu Kak. Oh, Jadi terbawa teman udah nikah, suasana.
temannya udah nikah, kok aku belum nikah gitu. Jadi ada keinginan gitu Kak. Oh Berarti iya kan iya. lagi ke niat sih. Boleh Kak, silakan. Oh iya ya. Kak Sipa ya. Mungkin terima kasih Kak Sipa atas pertanyaannya dan keberaniannya juga ya untuk kemudian bercerita kepada kita semua. Nah, Kak Sipa kalau ada perasaan seperti itu, yang pertama Kak Sipa juga pasti tahu ya bahwa yang namanya nikah itu kan bukan perlombaan ya, tapi yang namanya nikah itu kita bicara tentang kesiapan gitu. Terus tadi Kak Sipa kan bilang juga ya, tapi kan saya udah nyiapin juga kan tadi finansial, saya coba udah nyiapin segala rupa, saya coba udah nyiapin jodohnya kemana gitu kan. Nah, kalau misalnya ada pikiran yang seperti itu, yang pertama yang mesti kemudian kita coba renungi ya bagi Kasipa atau mungkin juga bagi saya dan bagi teman-teman semua adalah eh, yang namanya jodoh. Jodoh itu kan di tangan Tuhan ya. Jodoh itu di tangan Tuhan. Tapi kita nggak akan ada satu quotes yang menarik tuh. Jodoh itu di tangan Tuhan. Tapi kalau kita nggak ngejemputnya, terus ada di tangan Tuhan gitu kan. Maksudnya apa? Maksudnya tetap ya kalau kita bicara jodoh jangan sampai kita itu misalnya ya aku serahin saja sama Allah gitu kan. Bertawakal aja sama Allah. Nah, jangan sampai tawakal di sana tuh benar-benar tawakal tanpa ada usaha gitu kan. Padahal kan tawakal itu satu paket dengan ikhtiar ya gitu kan. Bahkan kan sebetulnya tawakal pun termasuk ikhtiar gitu. Jadi maksudnya adalah kalau misalnya kita sebagai seorang laki-laki, maka kita juga harus jangan sekedar diam ya gitu. Misalnya kita udah siap finansial, kita kan pasti harus nyari juga gitu kan. Kira-kira mana nih yang cocok dan visi yang mau aku bawa. Karena kan nikah itu dasar utamanya adalah visi yang sama ya, visi yang kemudian sama gitu kan, cara pandangnya terhadap dunia gitu kan. Itu kan ada dari visi yang sama. Nah, termasuk misalnya aku perempuan nih gimana? Aku kan perempuan misalnya kalau dalam budaya kita biasanya dipilih gitu kan ditunjuk misalnya ya. Gimana dong? Nah, itu kan Kak Sipa bisa aja ya misalnya kayak eh, ada usaha misalnya usahanya tuh misal Kak Sipa ikut apa di masjid misalnya ada seorang ustadz di sana coba tanya ada nggak seorang yang apa ya bisa serius gitu untuk menggenapi agama aku. Jadi coba ngajuin diri ke asatid gitu kan. Minta arahan gitu kan atau minta kemudian barangkali ada yang bisa dibantu untuk dicocokkan. Kalau istilah ini kan macomblang ya disebutnya ya. Coba cari pada asatid yang memang dia kompeten di dalam bidang itu gitu kan. Nah, itu kan bisa jadi upaya kita kan. Ya. Terus yang kedua juga bisa jadi kasih Pak tuh coba fokus di apa namanya karya-karya gitu kan. Karena dalam kita misalnya kita sebagai seorang laki-laki kan ketika mencari perempuan pun cari perempuan yang memang dia punya sebuah kualitas yang kita tuh tahu gitu kualitasnya itu apa gitu kan. Nah, makanya kan bisa jadi Kasipa selain kemudian coba emang berkarya gitu kan, berkarya berdakwah gitu kan. Kan bisa jadi kemudian di tengah perjalanan ada yang nemu gitu kan. Nah, itu sangat bisa jadi ya. Maksudnya adalah intinya tetap ada usaha ya dari kita, dari perempuan atau dari laki-laki untuk kemudian menjemput jodoh itu. Jangan sampai ketika jodoh itu ada di tangan Tuhan artinya kita nggak berbuat apa-apa hanya sekedar nunggu di rumah. Nah, nggak kayak gitu ya, tapi ada upaya-upaya yang seperti itu gitu. Nah, yang seterusnya lebih kepada banyak-banyak doa juga ya, karena tadi bener nikah itu bukan soal perlombaan, tapi nikah itu soal kesiapan takdir gitu kan. Eh, apa namanya kode dan kodarnya Allah gitu kan sudah ditetapkan Allah, makanya doa, sedangkan doa itu kan senjata terkuat orang muslim ya, dan doa itu kan bisa merubah takdir gitu istilahnya ya. Jadi banyak-banyak berdoa, karena yakin ketika kita udah banyak berdoa pasti Allah kabulkan. Saya masih ingat dulu ketika masih pesantren, saya tuh doa saya tuh eh, waktu kelas 3 tuh, ya Allah, semoga saya dekat sama guru ya Allah, saya pengen dekat sama guru-guru ya Allah. Waktu itu saya di pesantren itu malu ya, malu orangnya. Cuman ketika hari ini udah lulus misalnya ya, bener-bener Masya Allah doa yang dulu gitu teman-teman, yang saya ngerasa aduh kayaknya udah lama gitu doanya. Tapi ternyata hari ini Masya Allah ya, kayak guru-guru datang, guru-guru justru mau untuk sharing-sharing. Nah, itu loh kekuatan doa gitu. Ketika hari ini kita coba doa, ya Allah kasih saya jodoh yang terbaik di dunia ini, terus ngedoa yang seperti itu pasti cepat atau lambat Allah pasti akan kabulkan doa kita itu. Walau alam bisawab itu mungkinnya sedikit pandangannya. Masya Allah. Jadi Kak Syifa semoga bisa terjawab ya. Kalau nggak bisa nanti DM aja Kak Fatiunya kurang lebihnya. Paling Kak mungkin kita
mungkin ke open mic udah tadi sebenarnya udah banyak sih, cuman mungkin karena mungkin teman-teman nggak sabar nih, jadi ada beberapa yang memang nggak jadi. Paling ada 4 sih Kak. Oh udah 3 nih. Atau mungkin Kak Fatium boleh kira-kira mau milih siapa nih yang kira-kira kita coba Kakak jawab nih pertanyaan yang resen Kak. Silakan. Oh, yang resen ya. Ada 4 Kak, boleh satu Kak. Salah satu. Oh, Kayak gitu. ini saya ngacak ya teman-teman semua, khawatir jadi ada yang sakit gitu. Enggak ya, ini pure ngacak aja ya. eh Milih Kak Fatia aja, Kak Fatia. Kak Fatia. Kak Fatia, Assalamualaikum Kak. Boleh dibuka mic-nya? Assalamualaikum Kak Fatia. Waalaikumsalam. Boleh, ya. Boleh Kak langsung ditanyakan ke Kak Fatiu. Silakan. Izin bertanya, Nopal. Kan bagaimana caranya atau tips untuk terhindar dari bucin gitu ya. Apalagi kan, maaf ya zaman sekarang tuh pacaran tuh udah gak aneh lagi mungkin ya. Apalagi saya dari sekolah umum gitu ya. Jadi terkadang suka ada terlintas gitu dalam benak tuh kayak gini. Ih, masa jomblo mulu? Lihat tuh teman-teman kamu udah punya pacar, misalnya gitu ya. Jadi bagaimana kita tuh agar menang dalam melawan hawa nafsu itu? Makasih ya, Nopal. Pertanyaannya luar biasa nih Kak Noval ke Kak Fatiu. Silakan Kak, boleh langsung aja Kak. Ya, terima kasih Fatia atas pertanyaannya ya. Fatia berarti masih SMA ya? Usia SMA ya? Ya, betul. Oke, yang pertama Teh Teh Fatia, ini kita nggak bawa-bawa agama dulu deh ya, nggak bawa-bawa agama dulu. Ini kita bicara umum. Ada seorang seorang motivator, ini terkenal di Barat. Dia bilang, kalau kamu belum siap nikah, itu kamu belum siap pacaran, kata beliau. Kalau kamu belum siap nikah, kamu belum siap pacaran. Maksudnya adalah ketika ada seseorang yang dia pacaran, tapi nggak ada planning nikah gitu kan, atau apa ya, belum sanggup dan masih jauh untuk nikah, belum kegambar untuk nikah, dia cuma nyakitin diri dia sendiri dan dia cuma nyakitin pasangan dia, cepat atau lambat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita belum siap untuk nikah, terus kita maksain pacaran dan kita cari kebahagiaan lewat pacaran, menurut orang-orang non-muslim aja teman-teman semua, itu udah nggak logis gitu. Itu udah nggak masuk akal. Kalau kamu cuma cari kesenangan, kamu bisa cari lewat hobi, kamu bisa cari lewat makanan, kamu bisa cari lewat karya-karya, kamu bisa mancing, kamu bisa melakukan hobi-hobi apapun. Jangan sampai gara-gara kita cari kesenangan, akhirnya kita gunain hati seseorang untuk cari kesenangan. Itu kata motivator dari Barat, teman-teman. Nggak bawa-bawa agama, tapi beliau pun sudah sadar betul kalau ada orang yang pacaran, tapi nggak kepikiran nikah, itu cepat atau lambat dia pun bakal kacau gitu teman-teman semua. Itu kata motivator di barat. Nah sekarang kalau kita bicara kita sebagai seorang muslim ya, Kak Fatia, yang pertama yang harus kita garis bawahi adalah sudah sangat jelas misalnya di dalam Al-Quran itu Allah SWT sampaikan kan la taqrabuz zina, jangan sampai kemudian kita dekati zina. Dan larangan Allah ini bukan sekedar larangan teman-teman semua, tapi justru ini satu hal yang luar biasa. Ternyata usia-usia SMP, SMA dan pelajar gitu teman-teman, kalau kita lihat ternyata di antara mereka itu orang yang paling rentan kemudian mereka stres frustasi justru adalah orang-orang yang pacaran. Itu udah ada by penelitian. Dan hebatnya Allah Subhanahu wa taala itu Allah tahu betul kenapa istilahnya itu jangan mendekati zina, tapi bukan jangan melakukan zina ya, tapi jangan mendekati zina karena polanya seperti itu teman-teman. Polanya itu adalah seringkali kita ngeremehin ya. Ngeremehin cuman sekedar misalnya cuma sekedar pegangan tangan, misalnya cuma sekedar ya kita kan pacarannya pacaran yang saling memotivasi misalnya ya, nggak pacaran yang misalnya malam hari dua-duaan ke tempat yang sepi, nggak kayak gitu. Kita cuman apa namanya memotivasi aja, paling juga cuman ketemuan biasa-biasa aja. Nah hal-hal yang seperti itu teman-teman semua itu adalah hal-hal yang apa istilahnya mungkin mungkin ketika hal itu terjadi mungkin kita nggak rusak langsung, tapi teman-teman semua yang pasti rusak adalah jiwa kita teman-teman semua, jiwa kita semua, hati kita
itu semakin nggak mudah untuk terkontrol. Ketika kita udah mulai saling memotivasi misalnya ya, saling kemudian ngobrol-ngobrol, terus kemudian walaupun itu cuma sekedar itu aja ya, tapi cepat atau lambat itu kemudian jiwa kita tuh semakin susah terkontrol. Nah, kembali lagi ke poin intinya ya, Teh Fatia, maksudnya adalah yang pertama, ternyata kalau kita bicara secara pemikiran aja gitu, Teh Fatia, orang-orang yang pacaran, yang di usia SMA pacaran, itu sebetulnya gak ada keuntungan sama sekali gitu. Yang dirasakannya itu apa, yang dirasakannya itu justru tadi ya kata penelitiannya stres. Terus kalau kita pikir-pikir ya nggak ada untungnya sama sekali. Jadi coba tanemin di dalam diri kita mindset yang pertama adalah bahwa yang namanya pacaran di usia SMA misalnya, apalagi usia SMP gitu kan, itu nggak ngasilin hal-hal yang positif sama sekali gitu. Itu yang harus kita garis bawahi. Sekalipun ada hal-hal yang positif, itu sifatnya jangka pendek gitu kan. Dan kita kan sebagai manusia, sebagai orang muslim kan harus lihatnya jangka panjang ya, harus jangka panjang. Jadi kalau kita ada pikiran, aduh, kayak pengen pacaran ya, nah yang harus kita lakukan pertama kali itu kita pakai akal kita pakai pikiran kita. Kalau kali ini kita pacaran dan kita belum kegambar di masa depan kita, terus perasaan kita mau dibawa kemana, pernikahan juga belum mampu gitu kan, belum ada gambaran sama sekali. Nah, hal-hal yang seperti itu bisa jadi apa ya? Itu bisa jadi pertimbangan kita nih untuk apa? Untuk pada akhirnya memutuskan ah oke deh nggak usah pacaran. Nah itu yang pertama ya. Jadi dari pola pikir dulu nih, dari pola pikir jangan sampai kita berpikir ah yang pacaran tuh enak segala rupa enggak. Enaknya tuh jadi yang enak dia upload di media, yang enggak dia sembunyiin gitu. Nah itu biasanya kayak gitu ya. Terus yang kedua, eh Patia ini harus gabung sama komunitas-komunitas yang menolak itu gitu kan, yang punya stigma yang buruk terhadap itu. Karena pas kita bicara anak-anak SMP SMA gitu kan yang kemudian mereka pacaran, itu kan udah jadi hal yang umum ya, kayak biasa gitu kan. Bahkan mungkin sebagian guru-guru ada yang kayak ngedukung atau menormalisasi gitu kan. Nah makanya Fatia pun harus dapat komunitas yang sebisa mungkin menganggap hal itu adalah hal yang sebetulnya salah gitu. Kalau misalnya eh, eh, itu apa ya, kalau misalnya Fatih cuma ngumpul sama orang-orang yang nganggap pacaran itu bener, terus bukan bener ya biasa gitu kan, nah nanti cepat atau lambat Fatih itu bakal ada perasaan merasa ah kayaknya juga pacaran ini biasa deh. Itu udah alamiah manusia ya. Makanya yang harus dilakukan adalah tadi ya, coba cari lingkungannya itu. Dan yang ketiga adalah ya Fatia belajar lagi ilmu agama supaya nanti semakin kuat, semakin kokoh imannya. Dan ketika imannya kokoh, nanti Fatia nggak akan mudah terombang-ambing lah dari segi perasaan. Itu mungkinlah sedikit eh, pandangannya ya Kak Fatia. Iya, kakak Benar. jawab atau mau ditanyakan lagi? Gimana Kak Fatia? Halo Kak Fatia. Ya paham. Kamu ya, Oh, bisa. alhamdulillah ya. Sudah. Jadi semoga Kak Fatia bisa mengaplikasikannya ya ke kehidupan sehari apa yang disampaikan Kak Fatio. Ya, Semoga eh, istiqomah. amin amin ya Bang. Amin. Ya, Amin. Kak Fatia jangan lupa terus pantengin Divisa Talk ya, Insya Allah sebagai apa ya jalan untuk menguatkan diri sih ya. Oke. Siap. Fatio, mungkin kita ke kolom chat lagi. Ada salah satu pertanyaan menurut saya sih menarik nih ya. Dari Kak Popi Augusta. Assalamualaikum Kak, mau tanya ini. Jadi jadi dia mau cerita Kak, ini kan dia punya sahabat. Oh, ini kan aku sama sahabat aku udah sama-sama converse ke keras masing-masing. Nah, kerasnya sahabat aku ini jarang sholat, pergaulannya kurang baik lah. Kayak masih suka minum-minum, sedangkan sahabat aku ini syar'i banget. Pergaulan pergaulannya sama aku nggak aneh-aneh juga dan nggak pernah nyentuh hal yang dilakukan oleh pergaulan bebas. Itu apa bisa ya laki-laki yang seperti itu berubah? Gimana ini Kak? Oh, jadi dia ada sahabat sahabat atau teman gitu. Jadi laki-laki jarang sholat, pergaulan kurang baik, kayak suka minum-minuman, sedangkan ya sahabatnya syari banget pergaulannya
sama dia komunikasi mungkin gak aneh-aneh dan gak pernah nyentuh hal yang dilakukan orang pergaulan bebas. Gimana Kak? Kira-kira. Nah ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ini mungkin gambaran umumnya aja ya teman-teman. Kalau kita misalnya memang memprediksi orang dia bakal berubah atau enggak, itu kita bakal susah ya. Maksudnya ranah hidayah itu kan miliknya Allah. Nah kalau tanya bisa nggak sih berubah? Mungkin nggak sih untuk berubah. Yang bisa kita lakukan itu kan cuman berdoa ya. Ya Allah semoga dia berubah, semoga dia berubah ya Allah semoga dia berubah gitu. Tapi dia berubah atau enggak, kita kembali lagi ya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang mesti kita garis bawahi ya teman-teman. Terus yang selanjutnya adalah lakukan usaha yang memang kita bisa gitu teman-teman. Gimana usaha yang kita bisa? Usaha yang kita bisa kalau misalnya kayak kita lihat tuh teman kita yang kayak tadi ya, dia suka minum, dia suka hal-hal yang buruk gitu kan, melakukan hal-hal tersebut. Yang harus kita lakukan adalah pertama jangan benci orangnya, tapi bencilah kemudian perbuatannya gitu kan. Nah, ketika kita udah punya pola pikir yang seperti itu, maka selanjutnya adalah kita sebisa mungkin gimana caranya kita jauhin dia dari lingkungan yang buruk itu. Jadi yang pertama itu kita coba ganti dulu lingkungan dia. Kenapa ganti dulu lingkungan dia, teman-teman? Setiap orang itu tergantung sama referensi yang masuk ke dalam pikirannya. Dan apa yang masuk ke dalam pikirannya itu adalah sesuatu yang berada di sekitaran dia. Kalau misalnya dia rajin main HP, berarti kan di sini informasinya ya. Kalau dia kemudian rajin ngumpul sama komunitas-komunitas dia, berarti kan itu yang kemudian masuk ke dalam pikirannya. Nah, sedangkan kalau kita mau merubah orang gitu teman-teman, kita harus bisa rubah pemikiran dia, rubah pola pikirnya. Gimana cara pola pikirnya? Cara yang paling kemudian rasional untuk kita lakukan adalah kita kasih dia referensi-referensi yang baik. Nah, dan kita juga coba ngekat referensi-referensi dia yang buruk. Misalnya kan dia aktif di komunitas yang jelek misalnya. Nah, sebisa mungkin gimana caranya kita kasih pengaruh supaya dia keluar daripada komunitas itu. Karena nggak mungkin kemudian yang namanya manusia tidak tidak sama sekali terpengaruh oleh lingkungan. Pasti ada pengaruhnya daripada lingkungan itu. Makanya langkah yang paling konkret yang bisa lakukan pertama adalah gimana caranya kita memalingkan dia dari lingkungan yang membuat dia seperti itu gitu. Nah, ketika kita udah berhasil memalingkan itu, kita juga kasih dia referensi-referensi keislaman ya. Mungkin misalnya kayak kita ngajak dia eh, nongkrong di kafe gitu kan, kita ngobrol dan nanti di salah satu obrolannya kita coba palingkan ke hal-hal yang baik gitu kan, hal-hal yang Islami sehingga di sana dia punya kesempatan untuk memikirkan apa yang kita sampaikan gitu ya. Kita nggak maksa ya, kita nggak bisa maksa, nggak boleh maksa, tapi coba perkataan kita yang baik itu kita berharap supaya dia memikirkan itu. Nah, itu paling upaya yang bisa kita lakukan. Yang terakhir adalah berdoa, teman-teman semua berdoa, berdoa semoga dia baik-baik saja dan yang paling penting adalah kita jangan judgement ya. Dulu itu ada seorang ulama, dia kedatangan orang yang mabuk. Yang mabuk itu mau tobat nangis. Tiba-tiba yang ulama tadi jadi tiba-tiba nangis, nangis lebih deras nangisnya. Oh yang mabuk tadi bilang, wahai wahai Syekh, kenapa engkau jadi menangis lebih kencang daripada aku, sedangkan apa yang ingin bertobat. Lalu kata Syekh tadi, wahai engkau yang mabuk, bisa jadi engkau itu mabuk karena minumanmu, tapi aku bisa jadi mabuk karena hal yang lain gitu. Maksudnya kata Imam tadi jangan sampai diri kita merasa jadi yang paling benar gitu. Karena bisa jadi dia itu salahnya itu mabuk aja, tapi bisa jadi mungkin kita punya salah yang lebih besar, kita hasad, kita benci, kita punya perasaan-perasaan yang enggak jelas. Itu kan bisa jadi satu hal yang berbahaya ya. Jadi jangan sampai judgement. Yang bisa kita lakukan adalah doakan, berpikir positif tentang dia, coba ajak dia ke lingkungan yang baik. Mungkin itu ya sedikitnya. Masya Allah, iya benar sih Kak. Iya, lebih ke lingkungannya ya Kak, benar. Betul, betul. Paling Kak, satu lagi nih, Boleh, boleh di satu lagi. Kak, ya dari Kak Agita. Assalamualaikum Kak Noval, izin bertanya. Wah, ada dua nih pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana menghadapi teman yang suka bucin sama diri kita? Tanda dalam kurung cewek, padahal nih kita nggak baperin, hanya friendly. Yang kedua nih, ini pertanyaan kedua kayaknya relate juga sih sama mungkin yang saya temui juga nih kasusnya. Dan mungkin teman-teman bakal nemui juga. Yang kedua, apa salah kalau cewek itu friendly? Ya benar, kadang tuh kayak cewek tuh
kadang suka apa ya, friendly tuh sama semua orang, khususnya lawan jenis tuh. Gimana tuh Kak menanggapi hal itu? Ya, Masya Allah. Terima kasih nih pertanyaannya. Kalau kata Kak Gusti relate ya. Ya, Masya Allah ya. Yang mungkin yang pertama ya, yang pertama tadi tuh bicara apa yang pertama teh Kak Gusti? Bagaimana menghadapi teman yang suka bucin sama Oh diri iya, kita, cewek tapi dalam kurung cewek. hmm, bu- cewek bucin ke cowok gitu. Benar. Oh iya. Nah, kalau misalnya kita ada teman yang seperti itu, eh ini ceritanya ngelakuin ke diri dia atau ke orang lain? Saya- tapi saya juga berusaha memahami, cuman pertanyaan bagaimana menghadapi teman yang suka bucin sama diri kita. Ini yang nanya Agita. Oh Cuman iya ya. katanya padahal niat kita nggak baperin, hanya friend. Oh, maksudnya dia itu Kak berteman sama cowok. Di Hmm. cowoknya itu ternyata bucin sama si Agitanya itu. Padahal niat dia nggak ada baperin, cuman kayak friendly gitu Kak. Dia kayak berteman biasa, akrab gitu sih. Kalau Hmm. saya udah nemu sih ini. Nah, ini hmm. Nah, ini barangkali Kak Gusti eh, salah satu makna di balik Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan ayat yang la taqrabu zina tadi ya. Janganlah mendekati zina gitu. Karena ukuran perasaan itu setiap manusia itu beda-beda mengartikannya gitu kan. Ada yang aku nggak ada maksud ngebaperin misalnya ya, tapi ternyata ngerasa baper gitu kan yang satunya lagi. Nah, makanya standar kita itu jangan sampai standar manusia gitu. Jangan sampai dah aku mah nggak ngerasa ngebaperin dia gitu kan. Tapi dia ngerasa baper gitu. Nah, makanya istilah di Al-Quran itu kan jadi salah satu jawaban yang bagi kita semua. La taqrabuz zina. Jangan sampai kita mendekati zina. Karena setiap perasaan orang itu, mereka punya kadarnya sendiri dan itu berbeda-beda gitu kan. Makanya Al-Quran turun sebagai kemudian Al-Furqan, pembatas gitu kan, pembeda. Itu jadi salah satu hikmahnya ya. Cuman kalau misalnya itu kejadian gitu kan, itu kejadian, menurut Fatyu, kita coba ambil simpel ya teman-teman, karena perasaan itu jangan dibawa rumit gitu. Gimana cara ambil simpelnya? Cara ambil simpelnya adalah kita buka komunikasi. Kita coba sampaikan baik-baik, eh, sampaikan baik-baik. Maksud kita itu nggak mau ngebaperin, nggak, mohon maaf kalau misalnya jadi ngebaperin, kita minta maaf baik-baik. Karena sekali lagi kita nggak ada maksud itu, cuman mungkin karena setiap kemudian secara psikologi perasaan manusia itu beda-beda kadarnya gitu kan. Akhirnya ya ini ada kesalahpahaman. Menurut saya sih coba sampaikan yang seperti itu gitu kan. Kalau misalnya ternyata dia yang kemudian coba terus ngebaperin kita, nah di sana kemudian kita misal sebagai laki-laki atau sebagai perempuan tegas teman-teman. Tegas, coba sampein gitu maksudnya apa ngebaperin ini gitu kan. Kalau misalnya maksudnya adalah mau serius, ya ya udah, ayo kapan nikahnya gitu kan. Nah, ayo tentuin gitu itunya gitu kan. Ayo coba ngobrol baik-baik tentang visi segala rupa gitu kan. Tapi kalau misalnya cuma bercanda, cuman kemudian untuk seru-seruan, kayaknya jangan sampai deh kita cari kesenangan dari hati orang lain gitu ya. Gitu. Karena banyak saya jalan-jalan kita untuk mencari kesenangan selain pakai hati orang lain gitu. Kasarnya seperti itu ya. Jadi komunikasi sih, komunikasi dan eh, coba terus terang gitu. Nah, karena perasaan itu perlu kejelasan ya. Jangan diperumit perasaan karena perasaan itu sendiri sudah rumit gitu teman-teman. Itu yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua, ini tentang bagaimana perempuan yang friendly. Teman-teman, sekali lagi ini pandangan ya yang coba Fatio pelajari selama ini. Masalah perempuan friendly atau enggak itu kan yang pertama kita berangkat dari realita jiwa manusia ya, maksudnya secara psikologis kita itu kan beda-beda ya. Ada yang misalnya kita pendiam, ada yang misalnya kita aktif. Istri-istri Nabi pun kan seperti itu ya, ada Aisyah yang kemudian dia aktif misalnya ya, ada tapi misalnya Khadijah yang dia tegas gitu kan sebagai seorang perempuan, ada misalnya perempuan-perempuan yang lain, Ummu Salamah yang dia cerdik gitu dan lain sebagainya. Itu kan beda-beda ya karakter-karakter manusia. Terlebih misalnya karakter-karakter perempuan gitu kan punya kekhasannya tersendiri. Nah, makanya ketika ada seorang perempuan yang aktif dan terkesan friendly gitu kan, yang harus digarisbawahi adalah Islam itu nggak pernah menyalahi fitrah perempuan gitu kan, nggak pernah menyalahi ketika kemudian kita gara-gara apa ya aktif, kemudian kita nggak boleh aktif misalnya, nggak. Tapi
Islam itu merespon. Nah, kalau misalnya kita sebagai seorang perempuan yang aktif dan terkesan friendly, maka yang harus kita garis bawahi adalah jangan sampai friendly-nya kita tadi ya, ada friendly-nya kita bisa ngebaperin orang gitu. Nah, gimana dong standarnya? Tadi ya standarnya adalah coba komunikasi gitu kan, bahwa aku tuh seperti ini tuh nggak ada maksud apa-apa gitu. Ini lebih kepada personal pribadi yang seperti ini. Tapi saya pun coba tetap jaga diri gitu kan. Jangan sampai perempuan-perempuan itu mancing gitu teman-teman semua. Karena kan sebagaimana yang kita tahu ya, ayat untuk menundukkan pandangan itu kan ternyata yang pertama itu laki-laki kan disebutnya itu. Tapi ketika ayat turun tentang azani, tentang perzinahan, ternyata yang pertama kali dimention itu perempuan gitu. Ada indikator di sana bahwa perempuan itu dia punya potensi untuk menggoda gitu kan. Dia punya kemampuan untuk itu gitu. Nah, makanya di sini kita garis bawahi juga ya teman-teman. Jangan sampai karena sekadar kita ngomong friendly artinya kita boleh benar-benar bebas gitu. Tetap kita harus ada eh, penjagaan daripada kitanya juga. Dan yang harus kita garis bawahi itu adalah kalau kita bicara perempuan itu ada fitrah perempuan itu rasa malu. Ada seorang ulama yang ngomong seperti ini. Kalau misalnya laki-laki itu dia perlu iman untuk menjaga sikap daripada dirinya. Tapi kalau perempuan tanpa iman pun cuma ditanamin rasa malu di dalam dirinya, itu dia bisa jaga perasaan. Dan ketika perempuan semakin mahal istilahnya ya, itu kan bukan semakin ini ya semakin jelek ya menurut aku ya. Tapi ketika perempuan semakin mahal itu justru tanda bahwa ya memang seperti itu perempuan. Perempuan itu punya mahkota, perempuan itu punya kehormatan, perempuan itu ibunya peradaban, rahim peradaban. Jangan sampai kita jadi ngerendahin diri dengan kita gaul mudah dengan segala lawan jenis gitu kan. Tetap kita harus punya kontrol yang bijak gitu kan. Dan menurut saya dengan kontrol yang bijak bukan berarti akhirnya perempuan yang friendly nggak bisa jadi dirinya sendiri, enggak juga sih, tapi lebih kepada kita jago-jago menempatkan diri gitu aja sih. Berarti dalam artian Kak Fatiu mungkin boleh nih friendly tapi benar-benar diperketat ya. Makna friendly itu tujuannya lebih ke tujuan nggak sih? Kalau saya Ya, nangkepnya. ya Heeh. itu bisa harus sih. Jadi friendly ya itu alamiah dia misalnya friendly, cuman jangan sampai karena dia friendly akhirnya dia friendly ke semua gitu kan, merasa bebas gitu kan. Padahal kan tetap ya ada batasan yang jelas antara laki-laki dan perempuan gitu. Insya Allah. Mungkin karena waktu sudah memang nggak memungkinkan Kak. Paling paling aku boleh minta closing statement dari Kakak sebelum kita memang mengakhiri. Silakan Kak. Ya, alhamdulillah ya teman-teman, ini udah jam setengah 10 ya, 21.31. Pada malam hari ini teman-teman, alhamdulillah kita udah sharing-sharing ya terkait tentang bucin. Yang harus kita garis bawahi pertama adalah jangan sampai kita meremehkan hal-hal yang seperti ini teman-teman semua. Karena ternyata sebuah peradaban itu besar ketika keluarganya itu baik gitu teman-teman. Dan keluarga yang baik itu lahir daripada pasangan yang dia sebelum kemudian menikah dia coba memperbaiki dirinya sendiri. Makanya memperbaiki diri kita hari ini kita coba memantaskan diri menjadi jomblo fisabilillah istilah kita ya di sini ya. Itu sebenarnya upaya kita juga untuk menolong dunia ini teman-teman semua. Ketika kita benar-benar baik maka kemudian nanti kita dapat pasangan yang baik. Ketika pasangan kita baik kita bisa menciptakan rumah tangga yang baik. Ketika rumah tangga kita yang baik kita akan menciptakan satu peradaban yang baik juga gitu teman-teman. Nah, oleh karena itu, mari kita coba persiapkan diri kita dengan benar-benar ibda binafsik aja, awali dari diri sendiri aja, jangan mikirin orang lain, jangan kemudian terfokus sama orang lain, tapi yang paling kita fokuskan adalah kita fokus sama diri kita sendiri, gimana caranya kita semakin belajar lebih baik lagi, dan jangan lupa pun kita untuk ngajak orang lain juga ya. Itu mungkin sedikit closingnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Allah atas ilmunya Kak Fatiu. Closing statement-nya semoga apa yang Kakak sampaikan menjadi ilmu balik ke Kakak juga untuk teman-teman juga dan diri saya juga. Amin ya rabbal alamin. Mungkin teman-teman yang masih stay jangan beranjak dulu, kita ada sesi foto bersama. Cuma sebelum foto bersama, aku ada pantun nih, ada pantun lagi. Kan di awal pantun ya pasti akhirnya harus ada pantun juga ya, boleh. Ini satu aja biar nggak lama-lama. Ibu Haja pergi mengaji,
Cakep. Cakep. Nah, Ke ya. Pulang-pulang bawa bingkisan. Artinya nih, Saya akhiri acara hari ini. Terima kasih, semoga acaranya berkesan. Masya Bapak. Allah. Amin. Jadi mungkin dari teman-teman sekalian boleh dibuka kameranya, kita foto bersama sama Kak Fatiu, boleh teman-teman sekalian. Dibantu oleh tim dari Jovisa atau leader, persilakan Kak. Jadi Kak Gina ya, Kak Gina, Assalamualaikum Kak. Sudah dibantu ke dokumentasinya. Teman-teman boleh kameranya kita foto bersama.